berperan di WeTV original Cinta Mati, berperan sebagai Bara. Dan sekian. Karakternya apa gitu ya? Belum puas yang tadi. Sorry. Jadi karakter Bara di sini adalah penghuni kegelapan yang akan memberikan kalian ekspektasi yang tidak diinginkan. Itulah yang Bara wujudkan. Oke. Selamat siang teman-teman media. Saya di sini nama perannya Dr. Rehan. Dr. Rehan ini karakternya menurut saya pribadi agak unik dan seperti tipikal orang tua yang berada di perkotaan yang sibuk dengan impiannya, dan dia berpikir keluarganya itu sudah baik, sudah normal, padahal di impian tersebut banyak menimbulkan disfungsional terhadap putrinya. Dr. Rehan sendiri punya trauma terhadap kegagalan rumah tangganya dia, dan tanpa sadar itu berefek kepada putrinya, dan ini banyak menimbulkan hubungan internal yang sebenarnya kelihatannya baik, di luar kelihatannya baik, tapi faktanya antara hubungan dia dengan putrinya sendiri sebenarnya bukan tidak baik lagi, bergerak jauh, sangat bergerak jauh. Selebihnya silakan nonton di WeTV original. Yes, betul. Halo semuanya, aku Aisyah Kila. Di WeTV original series ini aku berperan sebagai Alea. Jadi Alea itu sebenarnya anak yang lugu, polos, tidak tahu dunia. Tapi benar, tanpa disadari Alea tuh tidak tahu apa-apa, belum mengerti banyak hal karena ya dengan umurnya dia yang bisa dibilang masih muda sekali. Anak yang cuma pengennya tuh ngejar impiannya doang, menjadi balerina profesional di luar gitu, di luar negeri. Tanpa disadari dia tuh punya daddy issues yang membuat Alia ini jadinya mencari sesuatu di luar. Ya, bertemulah dengan Bara. Dan kebetulan Bara bisa memenuhi keinginan Alia. Itu sih, selebihnya aku takut spoiler ya kalau makin panjang. Jadi ya kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa nonton aja di WeTV Cinta Mati. Yes. Nanti kami selesai press conference ini ada adegan mereka ulang. Kalau kalian nonton di trailer ada yang saya menampar dia, nanti ada. Bagi ini ya doang ya, bagi ini ya doang. Tampar beneran ya, udah lama kan gak nampar. Udah lama kan gak nampar Bang Ali. Nah, ini. Oke, halo semuanya, aku Rishal Skoniki. Di sini aku berperan sebagai Chelsea. Chelsea sendiri adalah anak sekolahan yang biasa aja tapi gak biasa banget ya. Kalau Alea tadi sempat mention dia punya daddy issue, kalau aku sebagai Chelsea dia punya, she lost a father figure and she lost her mom's love also. Jadi gak ada kasih sayang dari kedua orang tuanya yang ngebuat dia perannya antagonis banget lah, dan emang agak gini nih, agak kecantikan. agak gila. Dan Sorry ya. di sini aku beneran antagonis yang sendiri banget lah pokoknya. Dia ingin memiliki salah satu peran kan? Papa Rehan. Cuman dia anggap Alea ini sebagai saingan beratnya dia banget, dan musuh banget ya. Kita tuh musuh banget. Karena kita kan balet juga bareng. Iya, kita di balerina kita bersaing, di sekolah kita bersaing, Di mana-mana kita di bersaing. mana kita bersaing. Karena Tapi sebenarnya kamu doang sih yang mikir itu. iya, kamu sih baik ya.
protagonisan si Chelsea ini ada kesedihan lah di balik itu sih, yang aku Iya. harap penonton semua bisa melihat itu dan merasakan itu nanti di TV original Cinta Mati. Yes. Silakan. Udah ya? Udah. Saya belum. Halo semuanya, aku Cantika Putri Kirana, berperan sebagai Tania. Aku di sini nggak mau ngasih tau banyak-banyak sih. Jangan pada liatin dong. Aku nggak mau ngasih tau banyak-banyak, tapi intinya aku di sini perannya itu sebagai sahabatnya Alea, yang selalu ada buat Alea, mau Alea suka. Kayaknya Tania ini dalam melakukan apa aja demi Alea. Pokoknya Tania ini selalu ada buat Alea, baik banget. Teman satu sekolahnya, kita tuh udah bareng sejak SMP. Iya gitu. Terus yang nggak ada yang macem-macem sih, intinya saya perannya gitu. Saya Kalau normal. lebih lanjut silakan nonton di TV Original Cinta Mati tanggal 31 Januari. Asik gitu ya. Paling depan promo. Iya. Oke. Pertanyaan. Buat Ali, ini kan perannya cukup berat ya, psikopat ya. Itu gimana sih kamu mendalami karakternya? Ada referensi atau gimana gitu? Sejarahnya panjang tuh dia. Gak apa-apa Ali, Oh, ceritain. jadi kalau referensi itu cukup panjang penjelasannya karena sebenarnya memang saat pertama kali menerima project Cinta Mati ini selaku produser Paroki Soraya, beliau juga memberitahu gitu bahwa di sini akan berperan sebagai psikopat gitu. Dan saat memberikan logline ya gitu, dia premis gitu ya, ternyata arahnya itu punya referensi ke arah-arah yang sebenarnya yang ingin Paroki inginkan. Dan gue juga sebagai aktor dan juga teman dekat dari Paroki juga memberikan sebuah saran atau masukan juga gitu. Gimana kalau misalkan kita bikin hanya kita ambil base dan kita tetap melakukannya semua originally Indonesia gitu. Oke, setuju. Akhirnya disitulah membuka lagi sisi-sisi gelap dari dalam diri gitu, yang sebenarnya cukup mengerikan kalau didalamin. Akhirnya saat syuting nggak mau terlalu dalam, kita memberikan half emotion dari karakter yang udah dipersiapkan. Ini lagu nggak bisa dikecilin. Orang lagi ngomong. Jadi ketika syuting juga kan maksudnya Ya, inilah bara ya. Ya, Benar. bara banget. Kecilin apa gitu. Jadi ketika kalau misalkan masuk terlalu dalam akan berbahaya buat diri sendiri juga. Ya coba bagaimana kita membuat syarat-syarat gestur yang bisa mewakilkan karakter bara dan narasi cerita yang diinginkan dari Paroki atau series Cinta Mati gitu. Dan dari situlah semuanya mungkin bisa terangkum apa dari tantangannya dan juga awal referensi yang terbentuk untuk karakter bara di Cinta Mati. Ali, aku penasaran, tadi kamu bilang sisi gelap. Nah, sisi gelapnya itu mungkin bisa dideskripsiin sedikit seperti apa sih? Yang tadi gue bilang half emotion dari karakter bara yang gue kasih setengah dari sisi gelap, itu sebenarnya referensinya ada orang lain, mungkin orang yang pernah melakukan kejahatan ke gue. Itu gue ambil sedikit dari apa yang dia pikirkan, karena gue tahu apa yang dia pikirkan. Itu untuk gue representasikan Representasikan. mereka adegan ulang, adegan yang orang ini pikirin, dan akhirnya gue mencoba mereka adegan ulang di series Cinta Mati gitu. Yang pendapat gue, ketika orang menonton Cinta Mati, perhatikan dialog-dialognya, karena cukup memiliki insinuasi yang sangat dalam untuk bisa mempengaruhi seseorang, dan yang dipengaruhi bukan main, namun kesayangan dari Bapak Raya. Oke. Untuk aku mau nanya Didampingi psikolog
juga nggak sih ketika mungkin proses reading sama ketika di lokasi? Ini baru keluar dari rumah sakit jiwa. Kemarin saya baru dikeluarin dari baru izin. Rumah sakit jiwa juga gak kuat. Rumah sakit jiwa juga gak kuat. Terima kasih atas kerjasama. Wah, ya, terima kasih. Gue mau nanya ini dari jokes kita. Kayak gitu. Tapi kalau merangkum kamu, kalau kita lihat apa yang terjadi pada saat ini di society kita atau di kan banyak sekali yang aneh-aneh. Kemarin yang mutilasi, apa kejiwaan seperti itu, saya rasa faktor-faktor itu merupakan topik yang sangat menarik ya, karena memang faktanya di masyarakat tuh ada. Dan ketika ini diangkat, ini kan bisa menjadi pembelajaran sih untuk ya semua tim dari Cinta Mati dan juga pemain semuanya berusaha bagaimana ketika menonton juga orang seperti membaca buku, bagaimana bisa dinikmatin, bagaimana bisa dirasakan gitu. Cuman itu tergantung dari personal masing-masing karena sifat dari film itu kan subjektif. Jadi semoga tetap bisa dinikmati dan diperhatikan dari skenario dialog yang diberikan dari pemain-pemain dari Cinta Mati. Oh iya. Oke, yang lain? Itu kan kalau ngomong psikopat dibanding dengan orang yang punya sense pengen fight itu kan beda gitu kan. Nah dari Aliando sendiri ada momen kayak misalnya gue mau ngelakuin adegan ini, gue menyendiri dulu deh dari orang-orang di sekitar biar gue dapet. Itu dilakuin sama Aliando atau ya udah kayak biasa aja? Waktu reading sebenarnya tapi yang lanjut yang psikolog tadi, gue di sini tidak didampingi psikolog, cuman karena film ini sifatnya psikologis, jadi menurut gue teman-teman di sini punya skill psikologis yang tinggi dan beberapa tim kru lainnya punya tim psikologis punya daya psikologis yang tinggi ya, membuat energi gue itu tetap terjaga dalam benang gue gitu yang asli seperti apa. Dan treatment bagaimana gue memainkannya ini sebenarnya di reading gue sudah sempat ketakutan sama karakter ini, gak mau didalemin banget, jadinya maunya ya udahlah fun aja ya, dan enggak yang in depth masuk ke dalam dan memainkan secara luas karena takut juga sih sebenarnya. Dan ya udah dibawa santai, hanya teknis maininnya. Karena di sini memang full of emotion and psychologist thriller series. Pemain-pemain di sini memberikan performa terbaik mereka dan bukan hanya drama, ada banyak adegan taktikal seperti ledakan dan action dari Michelle, Bapak Ryan, dan juga semua ada adegan fight di sini. Jadi semua full of skill. Jadi kemungkinan apa yang diharapkan dari WTV dan penonton memiliki hook gitu ketika menonton. Berarti tadi Aliando kamu takut ke trigger ya sama apa yang Enggak, bukan aku trigger dong. Gimana Apa tuh? lebih Kebawa gitu ya? memahami hal itu. Karena sejujurnya memang sebagai aktor memang kita harus kuat mental, apa yang harus kita jalani ya itu yang kita kerjakan. Cuma gue juga lagi sakit mental gitu masalahnya. Kalau gue dalamin ini itu akan menjadi kebiasaan orang-orang di sekeliling gue karena kita syuting 2 bulan hampir. Kalau selama 2 minggu aja melakukan repetition dengan hal yang sama, kemungkinan besar orang akan menjadi seperti itu. Itu psikologinya. That's why kenapa gue nggak mau memainkan karakter ini terlalu dalam, karena juga gue masih dalam gangguan mental. Jadi gue melakukan di sini health emotion dari apa yang pernah gue observasi. Karena cukup mengerikan kalau abis nonton filmnya. Lain? Untuk Mas Jeremy, tadi kan Aisyah, kan di sini jadi balerina. Itu ada belajar bisnis balet kah atau gimana? Mendalami karakternya?
Kalau untuk workshop balet sendirinya sih ada, cuman emang kita tidak selama itu, kebetulan kita berdua tuh cuma dapat latihan 4 kali. 3-4 Iya, 3-4 satunya kali. itu onsite. Onsite ya? Dan koreografi juga ganti gitu. Iya sih, ya, jadi kayak kita nggak yang selama itu latihannya, which is emang harus diri sendiri yang banyak-banyak praktisnya. Ya, balerina tidak segampang yang kita kira ya, walaupun ngeliatnya lucu banget, keren banget, bagus banget, tapi pas dicobain Bisa split kan? Coba. Bisa split kan? Apalagi kan kita kebanyakan main di kaki kan, dan itu cukup sulit, tapi ya alhamdulillah bisa sih, karena kebetulan pada saat kita sudah on set, kita latihan lagi, walaupun di set juga kita banyak koreo yang diubah ya, tapi ya demi koreo diubah, tapi demi cinta mati, let's go. Nonton film-film juga nggak sih tentang balerina gitu? Aku nonton yang White Swan gitu-gitu, tapi lebih ke YouTube sih, di YouTube gitu, karena lebih pengen ngelihat koreo yang mereka lakuin gitu sih, daripada film, daripada cerita, karena kan pasti aku tuh kalau balet kebanyakan teknis, pasti kan technical gitu-gitu. Itu sih, apalagi ini pertama kalinya aku balerina ini. Oke, mungkin menyambung tadi, gimana sih kalian satu project dengan Aliando di sini? Ini project pertama atau sebelumnya udah pernah? Terus gimana cara bangun chemistry? Kalau aku sebenarnya sama Bang Ali udah sempat ada project. Ini project kedua kita. Dulu tuh aku umur berapa itu masih kecil banget aku sama Bang Kecil banget Ali. Nggak kelihatan dong gue. Untuk membangun chemistry sebenarnya sih alhamdulillah gampang, karena Bang Ali tipikal yang open banget, ngobrol, terus ngedevelop dan ngebedah script juga. Bang Ali sangat terbuka, itu sih, dan pemain-pemain yang lainnya juga. Kalau Ali sendiri gimana jadi lawan mainnya? Gue kalau dari apa yang gue rasakan, jadi gue tuh ingin banyak eksperimen gitu, waktu bermain dengan Aisyah, karena tidak seperti gue ini kan gila saat syuting itu, gue gila sangat spontanitas ya. Jadi ada banyak hal, adegan-adegan yang mungkin Rachel juga rasakan gitu ya. Saya korbannya. Jadi gue akan ketika adegan, gue akan melakukan apa yang ada di skrip, dan lo harus tetap ngelakuin gitu. Dan apa yang bisa lo lakukan ketika itu terjadi. Dan alhamdulillah Aisyah dan Rachel berhasil melewati. Oh, kita tuh sering dibikin kaget sama Bang Ali. Bisa tuh kita dibikin kaget mulu, tapi untungnya yang bisa lah kita membalasnya tuh. Kok gini? Contohnya apa tuh Kak? Contohnya pas lagi Contohnya main. mungkin ada satu adegan yang Spoiler dong. Nah, Hey. itu di thriller ada, sih. cuman itu sisanya kalau memang suka nonton. Kalau di trailer kan ada adegan apa namanya sedikit sensual gitu sama dengan posternya gitu. Adegan vulgar itu mungkin cara kalian membatasi masing-masing buat batasan atau seperti apa mungkin dari kalian berdua? Abang? Jadi kita ada acting coach, dan acting coach kita memberikan hukum dari policy dari acting ketika beradegan vulgar. Jadi sebenarnya semuanya ada polisinya, ada peraturannya juga, sebenarnya bisa ada hukumnya. Ketika lebih dari batas itu kita bisa masuk penjara atau kita bisa kena sanksi gitu. Kebetulan sih. Dan kebetulan. Mau. Jadi sebenarnya ada beberapa warna apa aja? Apa yang mana nih? Merah, hijau, sama merah, kuning. hijau sama kuning. Jadi ada merah, hijau, kuning. Merah, hijau, kuning. Jadi kita tuh pas workshop sama acting coach emang kita udah diajarin, karena kebetulan pada saat kita ngebaca skrip dari episode 1 sampai akhir itu emang kebanyakan adegan vulgarnya. Tapi gimana caranya kita juga tetap terjaga diri kita, dalamnya kita juga tetap terjaga, tetap aman. Kita dibikinin games, itu gamesnya sih sebenarnya lebih ke taking care of ourselves. Jadi ada yang warna hijau, kuning sama merah. Hijau itu yang dibolehkan, misalnya kita mau menyentuh lawan main. Kuning itu hati-hati, merah itu nggak boleh sama sekali. Dan kita tuh udah sepakat dari awal, abang aku nggak mau ya kalau misalnya gini. Bang Ali juga aku nggak mau kalau gini.
Oke, thank you for taking care of yourself. Makasih juga udah mau ngejagain kayak gitu-gitu. Itu sih. Jadi pada saat kita sudah di set, kita mau ngelakuin adegan yang seperti itu, kita ingat kembali workshop kita yang di awal. Ingat ya, pokoknya kita udah janji untuk adegan ini merah, ini hijau, ini kuning. Oke. Itu juga membuat nyaman di lokasi, jadi Betul. nggak salah-salah. Betul. Dan kalau itu sih salah satu mungkin misi gue juga di film ini, bagaimana mungkin ini udah banyak adegan kissing di Indonesia gitu ya, apalagi di era globalisasi sekarang kayak udah banyak semuanya, tapi kalau dulu kan jarang-jarang ya. Jadi mungkin cuman gue ngeliatnya masih ada canggung gitu loh, gimana gitu ya. Gue coba di sini membuat itu lebih mudah dilihat aja gitu. Karena kenapa bisa mudah dilihat? Karena peraturan ini membantu semua adegan, jadinya ya udah kita berjalan aja gitu, tanpa adanya rasa salah gitu. Karena kita sudah tahu peraturannya. Acting coachnya siapa? Acting coachnya Kak Putri Ayudhya sama Kak Frans Nicholas. Shout out ke Kak Putri Ayudhya dan Kak Frans. Kak, mungkin buat Om Jeremy, ini kan juga berperan sebagai ayah dan anak putri juga di dunia nyata juga punya anak putri. Mungkin bagaimana mengangkat karakter sebagai ayah ini juga di serial ini? Jadi mimpi buruk seorang ayah itu terhadap anak perempuannya cuma satu. Pada saat mereka jatuh cinta dengan orang yang Salah. itu mimpi buruk semua ayah-ayah muda atau pria atau bapak terhadap putri. Itu mimpi buruk nightmare. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana cinta bisa dilarang? Ya dong. Itu harusnya mikir juga Ya dong, bagaimana cinta bisa dilarang? Mimpi buruknya jika dia jatuh cinta dengan orang yang salah, sementara ada pepatah mengatakan kalau orang jatuh cinta, love is blind, Ya, exactly. cinta mati. Makanya judulnya cinta mati. Nah, Mbak dan Mat. permainan gini ya, ini kenapa saya mau menerima peran ini? Karena peran ini memang sudah diplot sama Pak Rocky. Memang waktu dia mendesain, dia bilang ini lu yang main. Kenapa? Karena statistik saya di sinetron dulu peran-peran saya ini kan sebagai ayah, zaman dulu sebagai ayah muda. Tapi waktu saya baca ini menarik. Kenapa? Karena fenomenal hubungan internal antara saya dengan putri saya yang di kacamata publik atau kacamata dia sendiri baik, padahal ternyata di sini half empty nih, atau mungkin 75% empty, atau mungkin lebih yang saya tidak tahu. Lu bayangkan nih bagaimana seorang yang profil karirnya baik, terkesannya bagus, ya, semuanya bagus, terlihat bagus dan segala macam, ternyata dalam tubuh ini ada yang bolong 80%. Sehingga siapapun yang masuk nilainya tinggi. Ya, exactly. Siapa yang masuk nilainya tinggi. Padahal tidak seperti itu. Nah, problem-problem seperti ini menurut saya itu sangat penting ya bagi orang tua untuk melihat plot dari ceritanya antara Alia sama Dr. Rehan ini sangat menarik gitu. Kalau Aliando di sini memainkan plot yang multiple dia. Dia sangat multiple, dia ke saya, dia ke ini, dia segala macam. Tapi pada saat menjadi bloknya kami seperti ini, nah ini yang menurut saya kualitas cerita seperti ini yang sebenarnya jarang dan memang harus terus dibikin yang seperti ini. Kalau menurut saya ya, makanya waktu saya mengambil cerita ini saya bilang ini menarik. Jadi bukan hanya sekedar ya ayah, tapi betul-betul masing-masing kami di sini nih kuat, ikatan cerita itu kuat dan segala macam. Nah, itu yang kamu mesti highlight. Mimpi buruk seorang ayah adalah jika anak perempuannya salah jatuh cinta. Mungkin setelah memeran karakter ini apakah jadi kebawa takut juga nggak sih kayak memilih-milih buat anak seperti apa sih? Itu pertanyaan kamu bagus ya. Tapi hal yang paling sulit pada saat kamu mempunyai dunia anak, biarpun ini adalah daging kita sendiri, tapi pada saat dia mempunyai teritorial, saya sebagai pria dewasa yang bekerja, dia sebagai anak ya, kita harus bisa betul-betul mendalami atau menapak di dunianya mereka untuk lebih baik. Dari komunikasinya, dari mereka harus dijadikan teman, itu semua yang rumus-rumus simpel, memang faktualnya memang harus seperti itu.
Jadi tidak ada lagi patriotik yang seperti teritorial dan segala macam, makin menjauh sekarang ini. Jadi teori-teori bahwa mereka ini mesti dijadikan teman, kitanya juga mesti chill lah, istilahnya seperti itu. Menurut saya pribadi, hemat saya sekarang harus seperti itu. Mau tanya, ini kan kalau suasana actingnya kayaknya intens banget gitu kan, dark. Tapi ketika di lokasi syuting ada keseruan